Oma dan Opa. Sebelum kita memulai ibadah lansia pada pagi ini, kita akan mengawalinya dengan senam persendian. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengawalinya dengan jalan di tempat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
cek. Cek. Halo. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, Opa. Pagi, Oma, Opa. Sehat-sehat semua? Sehat? Puji Tuhan. Saya juga menyapa, kami juga menyapa ya yang sekarang mengikuti ibadah lewat live streaming. Shalom, selamat Shalom pagi. yang ada di rumah, shalom semuanya. Puji Tuhan. Saya bersyukur sekali. Berterima kasih untuk yang membuat jadwal. Karena untuk saat ini, kesempatan ini saya bersama istri saya bisa melayani di depan di sini. Iya. Puji Tuhan. Iya, biasanya istri saya di sini, saya di belakang sana, di atas sana ya. Kalau kita komunikasi cuma lirik-lirikan saja. Sekarang kita bersama-sama berdampingan. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Opa-oma sekalian, Tuhan sudah kasih kesehatan, Tuhan sudah kasih sukacita bahagia. Saatnya kita untuk apa? Berterima kasih. Ya, bersyukur, berterima kasih untuk apa? Kasih setianya, kemurahannya, untuk kebaikannya. Mari kita sama-sama bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Mari Opa-Oma kita memulai ibadah kita bangkit berdiri semua. Yang bisa bangkit berdiri ya, yang tidak bisa silakan duduk aja. Mari kita mulai ibadah kita pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sekali lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku Buat anugerah yang Dia beri. anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan Bagi Dia. syukur Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan Sebab hari ini Tuhan adakan.
Kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama syukur di dalam doa kita. Benar Tuhan, kalau kami ada hari ini, itu hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Bahkan di dalam kehidupan ini Tuhan, Engkau lebih lagi memberikan kasih-Mu kepada kami. Dengan kami bisa hadir di tempat ini, kami tidak saja menghidupi hidup ini hanya sekedar hidup, tetapi Tuhan, Engkau mempunyai rencana bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau saat ini opa oma bisa hadir di tempat ini. Banyak alasan yang membuat mereka tidak bisa hadir. Apakah karena kelemahan, sakit, penyakit, atau apapun, juga banyak sekali alasan yang membuat mereka tidak bisa hadir. Tetapi kalau Engkau sudah tempatkan mereka, Engkau sudah hantarkan mereka di tempat ini, itu semua hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan mereka merespon kemurahan-Mu itu untuk kemudian bisa hadir di tempat ini. Biarlah kami akan manfaatkan waktu, kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, untuk kami beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan, memuji Tuhan dengan sukacita, mendengarkan firman dengan perhatian penuh, bahkan Tuhan menyembah Engkau, berdoa kepada Engkau dengan sepenuh hati, sehingga saat kami keluar pulang dari tempat ini, kami dengan sukacita karena Engkau sudah memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah dari awal sampai akhirnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, luar biasa ya. Yang masih bisa kuat berdiri silakan tetap berdiri ya. Kalau yang sudah mau gak duduk, kuat silakan duduk. Duduk enggak apa-apa. Mari kita lanjutkan, kita akan melanjutkan ibadah kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena kita sudah diizinkan Tuhan untuk dapat beribadah bersama-sama pagi ini. Silakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Sukacita, dengan sukacita kita akan memuji Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Di mana? Di dalam rumah. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita. Bersukacita semua. Di mana? Di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, sebentar ya. Lagu ini adalah lagu untuk mengajak satu dengan yang lain. Ya, bertemu, oh saudaraku, jangan oh saudaraku menghadapnya ke sana. Ada saudara-saudara di sebelah-sebelah, betul ya? Pandang saudara-saudarinya di kanan kalau pas kirinya, di depan mengatakan, belakangnya. oh ya. saudaraku dan saudariku. Coba dilihat kiri kanannya ya. Kiri kanannya ada, kemudian ya mari bersuka di dalam rumah Tuhan. Bertemu Salaman kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Di mana? Di dalam rumah Tuhan. Ayo bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, Berkumpul di dalam anugerah-Nya, dalam anugerah-Nya, bersukacita. Sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita Di mana? semua di dalam rumah
kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Amin. Kemuliaan Raja, Ku kasihi Kau dengan, ayo lihat kiri kanannya, ku kasih Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi Kau dengan kasih. Amin. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan, sekali lagi, ku kasihi Kau dengan kasihnya Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu ada kemuliaan Raja. Di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Iya. Silakan Kita duduk. mengasihi. Bapak. Silakan duduk. Wah, Silakan lupa duduk. saya. Capek ya. Iya. Silakan duduk. Silakan duduk. Kayaknya ada yang masih semangat mau menyanyi ini. Kita tetap memuji Tuhan. Puji Tuhan. Saya salut dengan opa oma yang semangatnya luar biasa. Padahal tadi sudah senam tadi sama Bu Selvi, tapi masih semangat untuk memuji Tuhan. Luar biasa. Puji ya, Tuhan. semangatnya. Walaupun mungkin raganya sudah sepuh, tetapi semangatnya mengikut Tuhan masih luar biasa. Ada penghiburan. Kalau mungkin saat ini ada yang masih dalam keadaan aduh, masih sedih, ada penghiburan di dalam Tuhan Yesus. Kita pujikan ini ya. Sambil belajar ya, ini dimulai dengan bahasa Jawa. Silakan Iya, belajar bahasa ya, Jawa. Oma Opa. Ada panglipuran, wonten panglipuran ing Gusti Yesus. Amin. Wonten panglipuran ing Gusti Yesus. Wonten panglipuran endah. Gusti paring ayem lan paring kesarasan. Wonten panglipuran endah. Iki basa apa iki? Kebetulan BV saya di belakang ini Batak semua. Iya, tetapi ada yang Batak Jawa. Ya, tetapi sama-sama kalau kita coba melihat ini, nanti ada bahasa Indonesianya, jangan khawatir, Bapak Ibu, Opa Oma yang enggak tahu, nanti ada bahasa Indonesianya, apa sih artinya itu, apa artinya itu. Sungguh indah, sangat indah. Lagunya sederhana, tetapi mempunyai makna yang sangat-sangat indah. Wonten panglipuran, wonten panglipuran ing Gusti Yesus. Wonten panglipuran endah. Gusti paring ayem. Gusti paring ayem lan paring kesarasan. Wonten panglipuran. Kita nyanyikan bahasa Indonesianya. Ada penghiburan dalam Tuhan Yesus. Ada penghiburan dalam Tuhan Yesus. Ada penghiburan yang indah. Penghiburan indah. Yesus beri damai dan beri kekuatan. Sekali lagi
Ada penghiburan dalam Tuhan Yesus. Ada penghiburan dalam Tuhan Yesus. Ada penghiburan indah. Yesus beri damai. Dia, hanya Dia yang mampu memberikan damai sejahtera dan beri kekuatan. Ada penghiburan indah. Kulon derek Gusti, kulon derek Gusti, datang putih lampahipun. Kulon derek Gusti, ya, kulon derek Gusti. kulon derek Gusti. Amin. Siapa yang mau ikut Tuhan? Siapa yang mau derek Gusti? Boleh berdiri. Lampahipun. Yang kuat, yang masih kuat, mau ikut Yesus, kulon derek Gusti bisa berdiri. Kulon derek Gusti. Amin. Yang mau Tuhan. mengikut Yesus, yang bisa berdiri, Ya, silakan. bahasa Indonesia. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesianya. Gusti. Iya, amin. Aku ikut Yesus. Kulon derek Gusti, Kulon derek Gusti. Amin. Puji Tuhan. datang putih lampahipun. Bahasa Indonesianya. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesianya. Saya ikut Yesus. Saya ikut Yesus. Amin. Yang mau ikut Yesus Saya ikut bisa berdiri. Yesus. Yang kuat berdiri silakan berdiri. Kemanapun dia tuntunku, Kemanapun Dia tuntunku, saya ikut Yesus. Amin. Sekali lagi. Saya ikut Yesus. Saya ikut Yesus. Saya ikut Yesus. Kemanapun dia tuntunku, kemanapun dia tuntunku, saya ikut Yesus. Saya ikut Yesus. Sekali lagi. Saya ikut Yesus. Saya ikut Yesus. Amin. Saya ikut Yesus. Saya ikut Yesus. Kemanapun dia tuntunku, kemanapun Dia tuntunku. saya ikut Yesus. Saya masih ada sekali lagi ya, sekali lagi. Saya ikut Yesus. Saya ikut Yesus. Amin. Saya ikut Yesus. Kemanapun dia tuntunku, kemanapun dia tuntunku, saya Kemanapun ikut Dia tuntunku, Yesus. saya ikut Yesus. Kemanapun Dia tuntunku, Saya ikut Yesus. Amin. Puji Puji Tuhan. Amin ya. Luar biasa. Senang sekali mengikut Yesus ya. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita ya. Oke, kalau ikut seseorang itu ikut apa yang dia kata, betul ya? Nah, saatnya Tuhan akan berkata-kata kepada kita lewat firman-Nya. Mari kita ikut Tuhan. Kalau kita mau betul-betul ikut Tuhan, kita akan dengarkan, memberikan perhatian penuh dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita membuka jiwa kita, hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Jiwaku terbuka bagimu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layaki hadapanmu. Sekali lagi, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka bagimu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara.
Singkapkan semua yang terselubung, agar kita layak di hadapan Tuhan. supaya ku layak di Sekali lagi kita pujikan ini dan pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Aris. Mohon berkenan untuk tampil di depan. terbuka bagimu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami penuh sukacita ya Tuhan. Di dalam kami memuji mempermuliakan nama-Mu. Kami berbahagia ya Tuhan, karena kami dapat mengagungkan Engkau, mempermuliakan Engkau Tuhan melalui puji-pujian kami. Biarlah pujian kami boleh berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan duduk dengan tenang untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan tolong kami, hamba-Mu. Biarlah pengurapan yang dari Tuhan itu memberikan hikmat akal budi ya Tuhan. Di dalam hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Demikian juga Tuhan bagi para lansia, opa-oma semua ya Tuhan yang sudah lanjut usia. Boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk kami mengerti dan kami pahami, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh mempraktekkan firman-Mu dengan kemampuan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi dan shalom. Yang di rumah mungkin live streaming juga kami ucapkan selamat pagi dan shalom. Sekali lagi sehat. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema orang Samaria yang baik hati. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 dan seterusnya. Ayat ini banyak sekali karena sampai ayat yang ke-37. Jadi kita akan belajar bersama-sama dan nanti tidak kita baca semua karena ayatnya panjang sekali. Kita baca ayat yang ke-25 dulu. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan Ya. segenap hatimu, Ya. dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, terima kasih. Jadi 3 ayat ini kita akan renungkan dulu sebelum kita melihat orang Samaria yang baik hati. Ya, puji Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus di suatu tempat itu ada orang Farisi, ya, atau ahli Taurat, itu hampir sama, orang Farisi dan ahli Taurat. Itu adalah orang-orang yang ahli di dalam hukum Taurat. Jadi kayak orang ini apa ya? Kalau yang orang Indonesia orang yang ahli hukum. Jadi orang yang benar-benar terdidik dan ahli, betul-betul ahli. Tetapi yang kita tahu di sini ya, ahli Taurat ini ingin mencobai Tuhan Yesus. Jadi mencobai itu hanya bertanya, tetapi ingin mencari kesalahan. Jadi ahli Taurat ini adalah orang yang munafik. Ya, pura-pura bertanya padahal dia seorang ahli, ya, untuk mencobai Yesus saja. Guru, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bagus karena pertanyaan yang ditujukan kepada suatu hidup yang kekal nanti, yaitu kerajaan surga. Nah, seorang ahli loh kok masih bertanya. Kan munafik sekali ini orang, ya. Yesus menjawab, ya, apa yang kau tulis dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, ya? Tahu juga orang ini, ya. Dia mengatakan hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang selanjutnya ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Opa Oma hafal ini? Ayo, saya membaca, ditirukan ya. Ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebentar. Kalau saya baca berhenti, langsung Opa Oma menirukan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Ya, puji Tuhan. Jadi hukum yang disampaikan oleh firman Tuhan ini adalah pertama-tama mengasihi kepada Tuhan. Lah, Tuhan itu kan tidak kelihatan bagaimana kita mengasihi, ya. Nah, hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia. Ayo, kalau yang di rumah siapa sesama manusia? Yang suami istri, ya suami, ya istri, ya anak-anak, ya orang tua, yaitu dalam rumah tangga itu adalah sesama
manusia, kasihilah sesamamu manusia. Terus siapa lagi? Tetangganya, kanan kiri, ya. Itu juga sesama manusia. Kalau tetangganya itu ada kandang ayam, itu bukan sesama manusia, ada ayam di situ, ya. Tetapi yang manusia. Terus yang di Pondok Kasih ini banyak sekali, ya. Satu komplek itu, ya, ada penghuninya banyak sekali, yaitu sesama manusia. Kasihilah sesamamu manusia, ya. Puji Tuhan. Kita ini bisa mengasihi Tuhan kalau kita bisa mengasihi sesama, ya. Wah, susah itu mengasihi sesama itu, karena ada yang seringkali menyakiti hati kita ini, disakiti hati kita ini. Sering kita ini dirasani. Oh Pak Aris, saya ini sering dirasani sama orang itu. Ya, bagaimana kita mengasihi? Kita doakan mereka, ya, supaya tidak suka ngerasani lagi, ya. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan, ya. Ahli Taurat ini berkata, memang kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama, tetapi kenapa ahli Taurat ini pura-pura? Tuhan, siapa sesamaku itu? Ya, pura-pura bodoh. Sudah tahu sesama itu bukan kambing, ya. Kita kan manusia, sesama kita bukan kambing, bukan sapi, bukan ayam. Tetapi ya sama-sama manusia. Kenapa, ya, orang ini kok berkata demikian? Ya, ahli Taurat atau orang Farisi ini. Karena mereka itu adalah orang yang sombong, orang yang merasa sok benar, ya. Jadi tidak mau bergaul dengan orang lain, itu tidak mau. Kalau bergaul sesama orang Farisi, sesama ahli Taurat, itu mau dia. Ya, kalau bergaul dengan yang orang-orang biasa, enggak level gitu, ya. Jadi sangat sombong sekali. Akhirnya Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, ya, satu perumpamaan, yaitu orang Samaria yang murah hati. Saya akan cerita. Orang Samaria ini adalah sebenarnya juga orang Yahudi, ya, atau orang Israel. Tetapi orang Samaria ini adalah, contohnya, suaminya orang Yahudi, istrinya orang lain atau bukan bangsa Yahudi. Jadi adalah keturunan orang Yahudi saja, ya. Ada lagi yang mungkin istrinya orang Yahudi tapi suaminya bukan orang Yahudi. Jadi istilahnya ini kalau orang Jawa blesteran, ya, blesteran, ya. Jadi orang yang campuran nikah ini sebenarnya zaman dulu tidak berkenan kepada Tuhan, ya, tidak berkenan, ya, adalah orang yang cemar, orang yang najis, ya, najis di hadapan Tuhan, ya. Tetapi, ya, orang Samaria ini sudah mulai banyak, jadi ada suatu areal tersendiri yang ada di Israel sana. Pernah Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ya. Tuhan Yesus minta, berikanlah aku minum. Tetapi orang Samaria ini berkata, lah, orang Yahudi kan tidak suka sama kita orang Samaria, ya. Jadi orang Samaria ini dianggap orang yang apa, ya, levelnya level 2. Level 2, orang Yahudi level 1, ya, lebih tinggi, ya. Dulu kalau orang Jawa juga ada yang dulu, zaman dulu itu ada priayi, ada hamba, ada apa itu, pembantu.
Jadi itu zaman dulu itu sering kita ini dianggap enggak level lah gitu. Ya ini tidak boleh, ini suatu kesombongan, sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya akhirnya Tuhan memberikan perumpamaan, ada seorang ya Samaria yang baik hati, ya baik hati. Jadi ada yang di dalam sini, di dalam hati itu ada sesuatu yang sangat baik, ya. Ceritanya begini, tidak kita baca semua ya nanti. Ada di kota Yerusalem, itu tempatnya itu agak tinggi. Zaman dulu itu ya kayak pegunungan, tapi bukan gunung yang tinggi, bukan, pegunungan saja. Yerusalem itu ada tempat yang agak tinggi, dan di situ ada rumah Allah, ya, atau zaman dulu itu tempatnya orang beribadah. Dan ada suatu daerah lagi namanya Yeriko, ya. Jadi dari Yerusalem ini kalau mau ke Yeriko itu agak turun jalannya itu, ya, jalannya turun. Suatu ketika ada orang yang dari Yerusalem ini mau berjalan turun ke Yeriko. Zaman dulu tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor, mungkin berjalan kaki. Ya, berjalan kaki karena zaman dulu itu hanya onta, hanya keledai, mungkin kuda mungkin ya, tapi kalau itu orang-orang yang kaya biasanya. Jadi orang ini turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ya ada penyamun, ada perampok. Dirampoklah orang ini. Jadi semua apa yang ada padanya itu dilucuti, diambil. Lah bukan begitu saja, malah digebuki orang ini. Jadi setelah digebuki orang ini, setelah kelenger, yaitu setengah mati, ya, ditinggal sama perampok penyamun ini pergi. Jadi orang ini tergeletak di pinggir jalan, ya, tergeletak di pinggir jalan. Nah, ada seorang imam juga lewat di situ, turun dari Yerusalem mau ke Yeriko. Ya. Lihat enggak? Lihat sebenarnya orang ini, imam ini. Melihat imam ini kalau ada orang tergeletak di situ. Tetapi gimana ya? Karena bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang sombong. Sehingga ada orang tergeletak di situ, dia pura-pura tidak tahu. Ya, kalau lewat pura-pura tidak tahu itu gimana? Ya noleh sambil lewat gitu. Ya, wah nggak tahu, nggak mau tahu. Ya, jadi imam ini padahal seorang imam. Mas Filipus mungkin ditayangkan pakaiannya imam. Ya, jadi itu seorang imam loh. Imam itu dari Yerusalem. Dari Yerusalem itu tempatnya, nah itu gambarnya ya, gambarnya seorang imam kayak gitu ya, pakaiannya bagus ini, di sini ada efodnya. Jadi orang ini, imam ini adalah melayani di rumah Tuhan. Seharusnya kalau seorang pelayan di rumah Tuhan itu, dia harusnya peduli dengan jemaatnya. Kemungkinan loh orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini adalah jemaat, karena di Yerusalem ini adalah rumah Tuhan. Dia turun dirampok, setengah mati, mungkin dia bilangnya tolong. Ya pasti dengarlah imam ini yang lewat, tapi pura-pura tidak tahu, atau dikatakan dia tidak mau tahu, ya, dia abaikan begitu saja. Nah, sekali lagi ada orang turun lagi dari Yerusalem ke Yeriko, yaitu seorang Lewi. Ya, siapa itu Lewi? Lewi itu juga adalah pelayan di rumah
pelayan di rumah Tuhan juga. Karena zaman dulu, kalau zaman Musa itu Lewi itu biasa mempersiapkan ibadah itu, yaitu tabernakel, ada yang mengangkat, ada yang mengatur, semuanya itu adalah orang-orang Lewi. Lewi ini juga begitu, setelah lewat di jalan itu, dia melirik juga, melirik saja, melirik. Mungkin matanya sebelah melirik begini aja. Jadi dia pura-pura tidak tahu juga. Wah, ini memang luar biasa ini, ya. Seorang pelayan di rumah Tuhan tahu ada orang yang tergeletak di situ, dibiarkan begitu saja, ya. Luar biasa. Jadi itulah manusia kita ini yang berdosa, seringkali tidak mau tahu dengan siapa. Apalagi kalau di tingkatan itu adalah levelnya orang kaya atau seorang pelayan yang punya kedudukan, tidak mau tahulah sama orang kecil, istilahnya begitu. Ya, puji Tuhan. Tetapi ya, ada juga yang datang dari atas itu turun gitu. Namanya orang Samaria. Nah, orang Samaria ini sangat baik hati. Mungkin bisa ditayangkan, ya, orang Samaria yang baik hati. Nah, itu ya. Orang Samaria ini punya keledai, ya. Berarti dia naik keledai. Setelah dia melihat, ya, ada orang tergeletak di situ, tergeraklah hatinya. Jadi hatinya orang Samaria ini baik, ya. Dia datang ke orang itu, ditolong, ya, ditolong. Bisa kita baca ya, mari kita baca. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Satu lagi. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Amin. Ya. Jadi orang Samaria ini juga lewat. Tapi orang Samaria ini hatinya baik. Kalau Samaria tadi juga dari Yerusalem, kemungkinan kemungkinan besar di Yerusalem dia juga beribadah kepada Tuhan. Ya, meskipun dia orang Samaria, ya, dia beribadah, hatinya itu loh sangat baik. Dia menolong orang yang sakit tadi. Menolong orang yang sakit tadi, ya. Dia membalut luka-lukanya, bahkan disiram dengan anggur dan minyak. Anggur itu adalah mengandung alkohol. Jadi orang Samaria baik hati, kalau itu luka-lukanya dikasih alkohol itu supaya tidak infeksi atau supaya kuman-kumannya hilang. Kalau sekarang kan namanya alkohol untuk membersihkan luka itu. Lah itu harganya juga mahal loh, anggur sama minyak di Israel itu. Jadi selain dia itu sangat baik hatinya untuk menolong, dia juga bisa rela berkorban loh. Apa yang dia punya itu dikorbankan untuk membersihkan luka itu, ya. Itu sangat luar biasa. Bukan itu saja, ya. Setelah sudah dibalut, sudah dibersihkan, dinaikkanlah orang ini ke keledai. Berat enggak? Kalau ayat di tadi,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ini mau naikkan orang yang sakit ini kan sudah nggak bisa apa-apa. Ke keledai itu meskipun pendek, ngangkat satu orang itu sangat berat sekali, tetapi dia punya kemampuan karena hatinya itu betul-betul mau ya berbagi dengan sesama, mau menolong sesama, maka dia naikkan ke keledai. Jadi orang Samaria ini berarti ada kepedulian, juga mau repot. Dia itu kalau orangnya yang dinaikkan ke keledai berarti orang Samaria itu bagaimana? Berjalan menuntun. Sebenarnya dia yang naik keledai enak-enak gitu, tetapi dia nuntun ya. Sampai segitunya rela orang Samaria ini ya. Terus sampai di penginapan ya, dirawatlah di penginapan itu, bahkan dia memberikan uang 2 dinar kepada penginapan itu untuk supaya membantu merawat ini ya. Jadi berkorban lagi soal keuangan ya. Zaman dulu bangsa Israel itu kalau dia bekerja 1 hari itu upahnya hanya 1 dinar ya, upahnya 1 dinar, dan itu hanya diberikan 2 dinar di hotel itu ya, di penginapan itu. Berarti sebenarnya orang Samaria ini bukan orang terlalu yang kaya gitu, tidak, karena dia punya uang hanya 2 dinar loh ya, 2 dinar untuk menolong orang yang sakit ini di dalam penginapan. Tetapi hatinya itu kalau baik, dia itu berpikir untuk selanjutnya orang ini supaya sembuh bagaimana. Dia bilang, nanti ya saya titip ya orang yang sakit ini di sini di penginapan ini, dan ini saya kasih DP 2 dinar. Kalau seandainya nanti dibelanjakan lebih, maka saya akan membayar berikutnya ya. Inilah kita akan belajar ya, belajar kalau kita mengasihi Tuhan ya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, maka terutama dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita saling mengasihi dengan sesama. Dan sesama itu siapa saja, bukan sesama. Kalau teman saya tolong, tidak. Kalau orang tua atau keluarga saya tolong, tidak. Ya, tidak. Siapa saja Tuhan mau kita saling mengasihi dan saling menolong. Amin. Puji Tuhan. Jadi sebagai pelajaran bagi kita orang Farisi yang baik hati ini, meskipun kita berkorban, meskipun kita repot, meskipun kita keluar uang, tetapi kalau dari dasar hati kita yang paling dalam, hati kita yang sudah disucikan oleh firman Tuhan, maka perbuatan baik kita ini dipuji oleh Tuhan. Dan tujuannya apa tadi? Tujuannya adalah kerajaan surga, hidup yang kekal, ya, hidup yang kekal. Inilah sedikit firman Tuhan yang dapat saya uraikan sangat singkat dan sederhana supaya kita boleh benar-benar belajar mentaati Tuhan, mentaati hukum-hukum Tuhan, melaksanakan firman Tuhan. Sebenarnya saya kemarin dengan para pengasuh, saya ini lupa kalau jadwal itu sudah dirubah ya. Saya boleh dikata setiap hari baca firman Tuhan, dan ya memang ada bolongnya ada, tetapi saya baca firman Tuhan berurutan, dan waktu itu saya sudah baca di Injil Lukas ini sekitar, kalau nggak salah sudah pasal 6. Nah ini kan pasal 10.
Jadi akhirnya saya baca selanjutnya, untuk mendapat tugas itu saya baca selanjutnya sampai pasal 10 ini saya ulang-ulang apa maksud Tuhan ini. Ya, puji Tuhan kita diberikan pengertian bahwa Tuhan itu sangat baik menyucikan hati kita, supaya hati kita ini ada kepedulian dengan sesama. Sebab Tuhan mau, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita enggak mau dicubit, ya jangan mencubit. Kalau kita enggak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Tetapi kita lebih baik menolong, peduli dengan sesama, sehingga hidup kita ini layak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Mungkin maju Pak. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Saya merasakan kalau melayani itu masih ya bisalah melayani. Terus mengasihi juga agak berat. Kadang-kadang yang kita ampuni kembali menyakiti hati kita. Ya. Tetapi Tuhan mau kita tetap mengasihi. Yang terakhir mengampuni. Waduh, lebih berat lagi. Kalau kita minta maaf, kita salah ya. Aduh, saya minta maaf ya. Itu bisa basa-basi. Bisa hanya omong doang saja. Tetapi kalau mengampuni itu sangat berat sekali. Tetapi Tuhan mau kita ini saling mengampuni. Bukankah firman Tuhan di dalam doa Bapa kami yang di surga, di tengah-tengah dikatakan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Biarlah Tuhan mengubahkan hati kita ini. Bentar, saya akan cerita. Kemarin waktu ada akan pemakaman almarhum Oma Swiping, saya mau ke Adijasa. Di jalan saya serempetan dengan mobil. Jadi waktu saya menikung ke kanan, mobil dari sini ini, padahal saya sudah di sebelah kanan ini, serempetan saya, saya tidak bisa bangun karena saya terjepit motor. Mobilnya sudah maju ke depan, dia berhenti. Orangnya turun. Bapak nggak apa-apa katanya. Tidak apa-apa. Bapak kalau belok hati-hati. Terus saya bilang, maaf saya salah. Saya tidak lihat ke kiri. Tetapi saya beloknya ini kan sudah di pinggir, Pak. Saya tidak langsung ke tengah. Iya, saya juga salah. Langsung saya ngomong, saya minta maaf, Pak. Saya salah. Saya tidak tengok ke arah samping, jadi saya minta maaf. Orangnya juga begitu, saya minta maaf. Dan kami dirangkul, kami berangkul-rangkulan begini. Tuhan sangat menolong kami. Kami berdamai, saya minta maaf, dia berdamai. Dan akhirnya Bapak tidak apa-apa, betul tidak apa-apa. Bapak ada kerusakan, biar saya perbaiki. Mobilnya juga ada kerusakan, biar saya juga perbaiki. Jadi akhirnya kita berdamai. Langsung motor saya bawa ke bengkel. Saya duduk di bengkel sampai selesai. Setelah saya selesai, saya tidak bisa bangun. Kaki saya sakit, tidak bisa berjalan. Aku minta tolong pada Tuhan, tolong saya. Besok saya mau melayani Tuhan. Bagaimana kalau saya tidak bisa berjalan? Kaki saya urut-urut sendiri di bengkel itu. Dan saya bisa jalan tetapi pincang. Sampai di rumah saya balut dengan minyak. Saya minum obat, beli di apotek untuk memar. Jadi paha saya yang sebelah sini itu mungkin segini. Itu warna biru, hitam. Biru hitam dan bengkak. Istri saya tidak tahu. Saya diam saja. Tapi Tuhan itu luar biasa. Sore saya balut dengan minyak, malam jam 1, jam 2 saya balut dengan minyak sambil saya membaca merenungkan firman Tuhan apa yang akan saya sampaikan. Dan pagi jam 4 itu saya balut lagi dengan minyak, dan setelah mandi, saya mandi air panas, saya tempel-tempel dengan air panas, dan luar biasa. Sekarang saya sudah pulih kembali. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan kembali melayani lebih sungguh. Nanti mohon Pak Yan Kasih pimpin kita di dalam doa. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Bapa dalam surga, Engkau yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini Bapa, di mana Kau izinkan kami berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami Bapa. Kembali Engkau mengajar kami, kembali Engkau menunjukkan pada kami apa artinya kasih itu Bapa. Apa artinya untuk mengasihi sesama kami. Lewat firman yang tadi diutarakan, lewat firman yang tadi disampaikan Bapa, di mana firman itu boleh menyentuh hati kami, boleh menyentuh dan menumbuhkan iman kami Bapa. Kiranya mengajar kami untuk lebih mengasihi sesama kami, untuk lebih memperhatikan sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Bapa dalam surga, juga kami terkesan oleh kesaksian daripada hamba-Mu tadi Bapa, yang telah mengalami kecelakaan dan Engkau telah menolongnya Bapa, sehingga dia dapat kembali melayani dengan penuh kasih, yang merupakan bukti dari kasih-Mu pada orang-orang yang benar-benar hidup untuk melayani-Mu. Biarlah itu menjadi pelajaran bagi kami di pagi hari ini Bapa. Sertai pimpin kami ini Bapa dalam perjalanan hidup kami, untuk kami boleh mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, bagi keluarga, bagi tetangga, atau bagi setiap orang kami jumpai di tengah jalan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pula pada pagi hari ini Bapa, untuk saudara seiman kami pula di negara-negara Timur Tengah maupun di negara-negara komunis di mana mereka tidak dapat beribadah dan bebas, bagaimana kami di tempat ini. Kiranya Bapa, Engkau memberikan kebebasan pada mereka, serta lindungi, jauhkan mereka dari segala ancaman, dari segala intimidasi, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat setempat di mana mereka berada Bapa. Tolonglah kiranya Bapa, sebentar ini bila mana kami pulang meninggalkan tempat ini untuk kembali ke tengah-tengah keluarga kami, untuk kembali ke tengah lingkungan kami. Kiranya Bapa pimpin kami dan Roh-Mu menyertai kami, menjauhkan kami dari segala kecelakaan mara bahaya apapun Bapa. Roh-Mu memimpin hidup kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami alaskan doa kami ini di bawah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Kita akan berdoa sebentar. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini bersama para lansia semuanya. Biarlah perhatian Tuhan nyata di dalam kehidupan para lansia semua. Para lansia semua, biarlah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus-Nya menyertai kita semua, memberkati kita semua, melindungi, bahkan memberikan kekuatan kesehatan selalu untuk bisa berbakti dan beribadah
Berkat Tuhan menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Pengumuman kita ibadah kembali tanggal 31 ya. 31 ya. 31 Juli. Kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi, 2 Rabu lagi, tepatnya tanggal